Ya hati-hati ya orang-orang yang mencegah kunut, yang memprovokasi kunut bid'ah, musuhnya Sayyidina Umar. Pada malam ini kita janjikan untuk manfaat kunut. Jadi penyelesaian kehidupan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kunut, doa kunut, doa yang dibaca dengan berdiri, wabil khusus ba'da i'tidal minar ruku'. Sudah kami jelaskan dengan berbagai dimensi madhab. Tidak ada yang satupun di antara madhab yang tidak melakukan kunut, bahkan pendorong, promotor, dan mentasyri'kan dari Rasulullah. Seperti hal yang disampaikan oleh Imam Hambali ini, beliau mengeksploitasi doa kunut yang nanti akan kami jadikan kajiannya. Doa kunut yang dibawakan oleh Imam Hambali ini yang kemarin sudah saya bukakan. Ini jadi sangat sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, khususnya para kaum nahdiyin. Di sini doa yang diwancarkan oleh Imam Hambali disampaikan di sini. Mari kita renungi doa ini, yang nanti doa ini dipastikan manfaatnya atau hasilnya di surat Al-Ahzab nomor 31. Umat ya. Mohon diperhatikan, tidak akan didengar oleh bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia sudah dirantai dengan tulisan atau dirantai dengan tali temali, namanya dadungnya Nahdlatul Ulama. Sangat mistik sekali dan sangat aneh. Maka saya katakan layak tabiul Islam, umatul Islam Indonesia illa qadamul kiamah. Tidak akan ikut umat Islam Indonesia kecuali setelah kiamat nanti. Dan jangan berpikir bangsa Indonesia ada yang ikut dari ke mereka, karena sudah menjadi budaya Islam, budaya jiwa, budaya hati, budaya kebutuhan, namanya kunut atau ajaran kemanusiaan yang ada di Ahli Sunnah wal Jamaah. Ajaran kemanusiaan itu bukan ajaran yang komunikasi dengan manusia, bukan. Ajaran ini memang ajaran manusia, bukan ajaran yang dilakukan oleh jin, bukan yang dilakukan malaikat. Jadi memang sudah tepat dengan kemanusiaannya. Maka dengan itu Pancasila mengatakan kemanusiaan Indonesia yang sudah berbudaya uluhiyah, ketuhanan yang Maha Esa, maka kemanusiaannya adalah manusianya adil dan beradab. Beradab, adab itu bukan pakai ain, pakai alif hamzah, tata krama syariah. Dan berkeadilan, manusiaan yang beradab. Adil dalam hal ini adalah tuntunan
kehidupan kejiwaan manusia sudah berada pada perimbangan antara tekanan batin, tekanan syariat kepada dirinya untuk dapat bisa melakukan mana yang terbaik dan pasti menuju pada keadilan. Ini umat Islam Indonesia. Ya, tidak ada yang aneh-aneh umat Islam Indonesia. Muncul baru-baru ini umat Indonesia diwarnai dengan, tapi tetap aja seperti minyak dengan air, tidak bisa menyatu. Tapi tetap aja nanti minyaknya yang kalah karena airnya bersumber terus, walaupun ditumpahi minyak sebesar-besarnya. Ini para pemirsa, tabir yang saya sampaikan, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Imam Hambali, ya, mengikuti jejak gurunya, yaitu Pak Syafi'i, Mbah Maliki, dan Mbah Hanafi. Ini gurunya Imam Hambali. Jadi Ustadz Syafi'i ke gurunya Imam Hambali, Syekh Maliki itu Syekh Imam Malik, ya bukan Maliki, Syekh Imam Malik. Terus Imam, nah kalau urutannya begitu, maratibnya itu. Ya tidak mungkin lah Imam, ada orang ngomong Imam Malik tidak, Nabi tidak kunut. Ya yang ngomong tidak pernah tahu masalahnya, tidak pernah ngaji kitabnya. Dari mana pelajarannya? Ya doktrin dari untuk pecah belah itu. Ya yakin doktrin itu bukan orang Islam yang berasalnya. Ya disipi dengan bantuan dana miliaran. Di sini jelas doa yang disampaikan oleh Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali ini bersanad, Pak. Hadasna qala hadasna Abu Bakr ibn Syaibah, hadasna Habs ibn Ghayyas an ibn Juraih an kita an Abdillah an Umar qala sama itu Umar. Ini yang hati-hati. Yang hati-hati para pemirsa, ya. Yang mengatakan 4 sahabat tidak kunut. Ini hadis yang mana itu mengatakan itu? Hati-hati nanti dituntut Umar seperti malaikat Raqib Atid. Raqib Atid, Mungkar Nakir. Dengarkan ini. Sampai mengatakan Umar tidak kunut. Hati-hati sampai nanti ketemu dengan Umar nanti. Ya. Sampai sudah dengar enggak ceritanya Imam, ceritanya malaikat itu? Kuburan terguncang di saat Umar meninggal. Sudah banyak saya jelaskan, pemirsa. Bagaimana Sayyidina Umar merubah peta dunia kubur. Ya, dunia kubur. Ya, ada lagi dunia kubur yang namanya malaikat itu dulu namanya Mungkar Nakir diganti malaikat Rohman Rohmin. Nah, itu. Sekarang orang Islam malaikatnya itu bukan Mungkar Nakir lagi. Ya orangnya tetap, cuman karena takut tadi itu. Tapi yang kunut, ya tidak kunut Mungkar Nakir gitu loh. Hah? Apalagi yang hina-hina kunut. Tidak jelas sama nanti. Belum masuk aja ditarik sama nanti itu. Ini paling matinya nanti disiksa orang-orang yang tidak kunut itu. Itu pasti sudah itu. Ini Sayyidina Umar. Kalau tidak nanti malaikatnya yang dihantumi Sayyidina Umar nanti. Kalau tidak nyeksa orang yang tidak kunut ini, ya. Makanya Imam Syafi'i, ya Allah, yang tidak kunut ayo sujud sahwi. Ya. Dianggap lupa, tidak sengaja. Umat Islam, umat NU, umat Indonesia sudah wajib sunat itu tidak usah dikongkong gitu. Kalau tidak kunut itu mesti. Yang hati-hati ya orang-orang yang mencegah kunut, yang memprovokasi kunut bid'ah, musuhnya Sayyidina Umar. Tak umumkan ini, tak umumkan. Umar mendengarkan ini ya. Nanti sudah nyatet ini Umar ini. Nanti komentar no, Mas, itu. Masa Umar datang lagi? Itu. Sampai ini orang Islam, tapi bukan orang mukmin. Ada ceritanya orang Islam itu ya boleh saja siapapun. Tapi yang dicari orang mukmin. Cuma baca Al-Qur'annya itu.
Innamal mu'min alladzina yu'min. Mana ada ya alladzina yuslimu, itu enggak ada. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau sudah sampai tidak percaya nilai-nilai kubur, nilai-nilai Sayyidina Umar, ngapain Anda puasa? Kalau Anda puasa itu yang beriman. Kalau sampai iman ke sana, kok tidak iman ke sini? Loh, ini pilih-pilih namanya. Apa ada orang iman pilih-pilih? Ya. Makanya sampai kalau Al-Quran sudah jelas. Kalau orang beriman itu qad aflahal mu'minun, nggak bingung. Ulama Indonesia itu umat itu gak masalah. Gak punya umat gak masalah. Tapi ngadepi orang juga masalah. Apalagi sekarang sudah teruji. Wali songo, wali yang di dunia ini sudah teruji. Ya. Bangsa Indonesia sekarang ini kalau dilihat dihadapi oleh para ulama ini kecil daripada wali songo ngadepi Majapahit. Nah, zaman-zaman itu ngadepi Majapahit itu. Saya kayak Majapahit takluk. Tapi Allah yang punya mukjizat. Khusus di Banyuwangi tidak ditaklukkan. Malah itu datang ke Banyuwangi, istrinya calon istrinya gila. Nah, diobatilah oleh Maulana Ishaq. Kakaknya Sunan Ampel. Itu spesial Banyuwangi. Sini dikawin. Punya anak. Namanya Sunan Giri. Loh itu. Muncullah Sunan Giri. Keturunan-keturunan muncul Gus Dur. Ya Sewa Sari dan seterusnya. Oh, itu andil Banyuwangi, Mas. Andil Banyuwangi itu. Makanya ini siaran dari Banyuwangi. Saya getol-getol untuk menjungkar balikkan orang-orang yang mau menghancurkan NU. Karena saya ikut andil besar di Banyuwangi, dari Banyuwangi itu. Yang pertama andilnya yaitu kakak perguruan daripada Sunan Ampel, yaitu Syekh Maulana Ishaq, ke Banyuwangi. Ya. Gurunya datang, bukan muridnya datang ke sana. Nah, itulah kehendak Allah. Itunya goib itu. Itu kalau ada orang beriman ya ada percaya itu. Siapa percaya kira-kira? Enggak. Ya enggak ada beriman teman. Ayo teman. Maka tidak aneh penggerak-penggerak NU itu berdiri di Banyuwangi, Pak. Ansor berdiri di Banyuwangi. Ya, di Kiai Ahmad Saleh di rumahnya Kiai Saleh. Lateng. Kelihatan itu jadwalnya itu. Ansor berdiri di Lateng. Nah, Lateng Banyuwangi. Itu perapatan itu. Itu pojok utara itu rumahnya itu. Itu makomnya di sampingnya itu ada masjid itu. Makomnya tempat berdirinya Ansor. Maka yang menyiarkan namanya ini ya Ansor juga, Mas. Itu. Jadi sanadnya jelas Sayyidina Umar. Doa kunut Sayyidina Umar sanadnya. Sampai itu Umar. Nah, kok tidak sampai itu Rasulullah? Udah cukup, Mas. Sayyidina Umar yang berdoa itu. Wah, itu kan bid'ah itu. Nah, yang ngomong nanti Sayyidina Umar itu bid'ah kan. Wah, ribet-ribet kan. Belum tahu zamannya gimana itu. Jadi nanti Allah itu para pemirsa, ada orang masuk surga. Ya ini riwayat yang tidak saya tunjukkan ini. Cari itu hadisnya para wahabi itu. Nanti Rasulullah itu kalau orang mau masuk surga, Allah masukkan surga, orang tanya Rasulullah. Ini ada, oke. Loh, tapi tanya dulu sama Umar. Ya apa Umar? Wah, jangan. Loh, ini kalau logika nggak jelas, Pak. Nggak bisa kalau logika itu main begitu. Tapi ini orang kuasa, teman. Orang berkuasa. Nggak percaya lagi.
Nggak percaya lagi. Kalau tidak percaya dengan adanya syafaatul udma yang dipunyai Rasulullah, ya tidak ada kiamat. Kalau tidak ada kiamat, tidak ada padang mahsyar. Kalau tidak ada padang mahsyar, tidak ada hisab. Nuh, kabar semua gambaran jadinya itu. Hah? Itulah. Nah, ditanya sampai nama apalan Qur'annya yang dihafalkan, yang dari sana, repot teman. Bisanya itu tok. Lainnya jawab tidak ada. Kalau mau tidak ada, orang yang lainnya mau bid'ah. Nah ini, nah celaka kan. Ini apalagi di Indonesia ini mas. Ya Allah sampai walat sampai habis sampai. Ya. Yaqnutu Umar fil fajri summa yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka. Loh, kok Umar kunut tapi kok pakai inna nahnu? Kok tidak pakai ini kan gitu? Makanya di sini ada makmumnya. Makmumnya siapa? Umair. Ubaid bin Umair. Ini makmumnya sama itu. Masa sama itu melihat dari HP? Ya sama itu ini sembahyang mas. Nah, sama tidak ngerti kol makolnya hadis sama. Itulah sembahyang ini. Loh, apa mungkin kalau orang sembahyang tuh main-main? Hah? Kok kunut-kunutan lah itu? Hah? Kendeng sama? Hah? Apa mungkin? Ayo coba. Umar itu tidak biasa kunut, terus ada Umar kok kunut. Apa mungkin? Wah, Umar kok dimain-mainin begitu? Hah? Umar itu mas ya, sejarah masuk Islamnya itu didatangi Abu Jahal setelah masuk Islam itu. Karena Nabi berdoa 2 orang di antara Allah suruh milih. Allahumma aizil Islam bi Umar au Abil Habs. Abil Habs itu Abu Jahal. Rasulullah itu berdoa, ya Allah muliakan Islam ini. Ya, mas dengarkan ini. Allahumma aizil Islam itu lihat di apa? Tuhfatul Ahwadi, ya, sarahnya Muslim, sarahnya Abu Daud. Allahumma aizil Islam, ya Allah muliakan Islam ini. Bi Umar dengan masuknya Umar ke Islam, atau bi Abu Habs. Abu Habs ini yaitu Abu Jahal. Nabi berdoa tiap malam. Nah, kenalah Umar. Nah, artinya apa? Hati-hati. Umar diberi tugas oleh Allah memuliakan Islam. Maka diusunglah namanya kunut. Loh, hati-hati nih. Ya. Doa itu yang mengantarkan umat Islam. Mengantarkan Islam ini menjadi hebat. Masuknya Umar menjadi hebat. Apa katanya Abu Jahal kepada Umar? Umar, kenapa kamu masuk Islam? Lima ta'at gulu bidini Muhammad. Apa jawabnya Umar? Inni as'aluka as-sahabah khairu bid-din wa dunya wal akhirah. Saya ingin berteman dengan seseorang yang hebat lahir batin dunia akhirat. Itu kaget Abu Jahal. Apa ala ashabuka syarrun min ghairi. Saya apa temanmu yang paling jelek mulai dulu. Oh, saya tidak ngomong. Nah, itu. Ya. Nah, doa kunut nanti saya tunjukkan. Ya. Fadilahnya, ya. Tidak usah kesusu, apalagi tidak ada ilmunya. Itu tergesa-gesa mendelek-mendelek kunut bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiamat dunia mas, baru bid'ah. Nah, dengarkan ini ya. Allahumma aizil Islam bi Umar. Nah, itu doanya Nabi. Di sini Allahumma aizil Islam bi kunut. Tak omongin sampean. Karena langsung kunut Umar. Udah itu ada saya aja. Nah, saya bingung sampean. Nah, itu namanya kias. Ayo para teman-teman ya. Saya berterima kasih kepada semua ketua Bansar kabupaten se-Indonesia telah mendukung kita besar-besaran ya. Dan akan ini Pak, berita yang bagus.
seluruh masjid yang terkait dengan Masjid NU insya Allah akan diputarkan pengajian kita. Ini sudah tadi sudah saya share seluruh. Mudah-mudahan tuh gencarnya saya memfundamentalkan ulang ajaran NU kepada orang yang baru NU dan orang yang akan NU dan orang yang intep mau NU. Saya persilahkan ahlan wa sahlan wahai Wahabi wahai lainnya masuklah ke NU. Ya. Karena NU simbol daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan karena siapa-siapa. NU berada di bawah, NU yang berbicara. NU berada di pinggiran, NU yang berbicara. NU tidak ada orang bicara, NU bicara. Ya itu. Saya dilahirkan tidak nama NU, Mas. Tidak ada nama NU. Di Indonesia, di dunia tidak ada orang bernama NU, itu tidak ada. Tapi boleh saja diberi nama NU, anak sampean nanti ya. Tapi nama saya Ansor, anaknya NU. Kalau NU kedukuran, itu lah. Jadi ayo kita. Saya akan menggunakan satu fasilitas teknologi Islam, ya. Internet ini teknologi dari Islam. Jangan dikira ini suguhan daripada orang-orang yang tidak beriman. Tidak. Nah, ini doanya Umar pakai ini. Umar ini sudah memakai namanya Ma'al Ghair. Ya. Ma'al Ghair termasuk kita, termasuk umat Islam. Lah, kunut ini oleh Umar dibawa kepada inna, ya. Inna asnasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika. Nahnu. Sigote takalib ma'al ghair jare. Aili amun nas. Ini semua jelas. Loh, enggak genai Umar. Saya tidak ikut urut dibawa-bawa katanya. Loh, itu pinternya Umar. Teman, ngerti sama dibujuki Umar. Sama di daftar itu. Nanti kalau mau keluar sama bilang sama Umar. Nah, saya tidak termasuk yang urut Umar gitu. Nah, jadi di sini adalah katanya Umar sigote takalim ma'al ghair gitu loh. Saya ngomong dan dengan lain-lainnya. Mendoanya saya Allah dengan semua umat Islam. Jadi tidak urut Mas kata Sayyidina Umar ini. Mana kan? Ini omongnya Sayyidina Umar doa ini. Nggak paham ya semuanya yang di depan ini? Kenapa? Oh ini politiknya lah, bucu-bucu gelem. Ayo sama mentua sekolah kunut. Nanti di absen. Nah, masuk surga kunut. Muni kunut di saya. Rapal. Umar di samping Kanjeng Nabi ayo. Loh, apa Umar masuk surga? Ngomongan masuk surga zaman. Yang mau jegal Umar siapa? Ngomong karena akhirnya lari. Malik harus ngomong. Malaikat Malik mau ngomong. Dewean. Neng kuburannya malaikat seluruhan. Iya lah. Gak wani. Jotosan dulu. Malah jangan. Makanya Umar dengan PD-nya. Umat Islam kabeh kunut dengan saya. Gak paham ya sampean ya. Ngomong gini, sama nemu enggak ini doanya ini? Buka itu kitabnya Imam Hanafi itu. Ini tak bukakan. Yang ngarang siapa ini? Kitab ini. Ya jelas. Nah, itu Mas. Masail Ahmad Hambali. Masail Ahmad Ibnu Hambali. Riwayat Ibnahu Abdillah. Jadi ini judulnya kasusnya. Loh kasusnya. Artinya itu jiwa pribadinya Ahmad Hambali. Para teman-teman, itu ngapain ngomong saya kok nerangkan kunut tak mari-mari? Saya mau mari, ya, kan saya selesai, tapi siapa ngongkon Wahabi itu suruh dulu. Nah, kan gitu kan, ngikuti Umar kan itu. Saya balanya Umar. Bodoh ya sampean. Nah. Ya paham ya? Teman-teman NU, teman-teman Bangsal. Itu. Biarkan saya ngomong begini, sampai kalau saya pengen ngomong, saya ingin tahu, videokan ke saya, ya,
bahwa Wahabi sudah kunut. Nah, saya selesai ngomong kunut, kan gitu. Gampang kan? Kalau belum kunut, saya nanti dipaidu Umar. Saya lebih senang dipaidu sampean daripada dipaidu Umar. Kok aneh teman? Gitu loh, kan? Itu para pemirsa, ya. Jadi Umar membuat doa ini dengan doa itu pakai mutakalim ma'al ghair, ngomongnya dengan lainnya, umat Islam kulluhum. Loh, kok bisa Umar begitu? Iya, saat dulu tuh gak ada umat Islam, lainnya umat Islam itu ya kafir. Kafir itu tidak kunut. Nah, teman, gak ada, lainnya itu kunut semua. Wani dengan tidak kunut sama Umar mau kunut, kok tidak ada yang amin di belakang. Wah, langsung diperos sama membatalkan sembahyangnya demi membela ajaran Rasulullah. Kau paling gak kunut kemarin ya? Tak rata kenal ning teh kalau dia semula. Diitek. Loh, yang hati-hati loh. Ini saya sampaikan niat itu Sayyidina Rasulullah wakofnya kepada Umar, niat. Itu niat itu hadisnya wakofnya kepada Umar. Wakof ngerti ya? Diwakofkan nih Umar. Sampean awak mesti ngomong ngono. Konut ikut juga. Konut oleh Umar ini ngomong. Ayo. Wah ini wes. Tak jelas nih kan. Begitu Mas, ya. Daki-daki. Ini bukan hadis ini yang dibawa ini. Ini namanya sunnah. Maka di sini judulnya sunnah. Apa itu? Masailu Imam Hambali. Masail itu sunnah. Sunnah itu amaliyah. Bukan hadis ini. Kalau hadis nanti belakangan Bukhari dan belakang itu nanti baru menceritakan Imam Hambali ini. Kadang lali. Bukhari lali kadang. Nah iya, nggak kebawa. Nah, ada lagi nggak gitu Mas. Imam Bukhari itu waduk sama gurunya. Wah, ngapunten guru. Nek hadis sampun betul dengan lampai kula mboten wani tawaduk Mas. Itu orang duwe. Orang duwe Imam Bukhari orang duwe, sampean ora usah ngomong bid'ah. Apa jambane? Tawaduknya murid ya nanti kan teman sudah ngerti. Makanya sampean tuh belajar nahu yang mateng. Kayak saya gini nih bisa ngomong ngalor itu. Nahu ini baru jaitun koma kalau sudah koma dulu. Koma dulu ngerti sampean. Tak antum-antum akhir mandek sampai ngomong itu namanya koma. Ya saya membela Nahdien. Ya saya sebagai warga Nahdien ikut prihatin, ikut malu ajaran para kiai yang dilakukan warga Nahdien dihina-hina. Ya, itu. Jadi bukan tidak ada sebab. Kalau sampai yang tidak melakukan seperti ini, saya tidak akan ngaji kunut. Untuk apa? Saya ngajari orang NU yang sudah kelakuan, yang sudah amaliyah, yang sudah tradisi. Bayi itu Mas, itu kunut Mas. Coba lihat itu. Kalau nangis itu, tangannya gepang-gepang ke atasnya, itu kunut itu. Sama tidak ngerti itu. Bayi sama tidak kunut kemurut mungkin ya. Loh itu dengarkan. Bayi itu lihat itu. Apalagi yang baru lahir. Kunut itu. Cuma sambil tidur kunutnya. Itu caranya orang itu. Masa ada bayi itu sudah lahir? Ada? Nggak ada. Apalagi siap gerak itu. Nggak ada. Mesti tergepang-gepang tangannya di atas. Nah, itu menandakan simbol doa. Sampai tidak pernah belajar itu tuh. Wa tawakkalu alaih, katanya Sayyidina Umar dan umat Islam. Ya saya mana nih? Ya sama nih. Wa nusniya alaih, katanya Umar, saya dan umat Islam, ya, memuji sampean ya Allah, al khair kulah. Wala nakfuru bi sawala nakfuru, dan kami dengan umat Islam termasuk orang Wahabi kan ya. Kalau ngomong enggak ke Umar apa teman? Berarti namanya mengistisna diri itu. Ya, indah istisnanya nanti dibulgohkan oleh Umar
atau istrinya dimutawibkan. Itu urusannya Sayyidina Umar. Coba saya jelaskan sedikit ini ilmu nahwunya gitu. Nah, summa yaqra'u Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusolli wa najudu wa ilaika nas'i wa nafatu narju rahmatik. Wa nasya adabak inna adabakal jadda bil kufar mulhik. Allahumma adib kubratan ahlul kitab alladzina yasudduna an sabilik. Ini doa Umar yang hati-hati para pemirsa. Ya Allah. Allahumma adib kubrata ahlil kitab. Ini. Ya Allah, adab kafirnya orang ahli kitab. Yang bagaimana? Ini hati-hati. Alladzina yasudduna an sabilik. Yaitu orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan orang yang ibadah. Yasudduna an sabilik, sehingga orang-orang itu ragu-ragu ibadah. Nah, kalau zaman Sayyidina Abu Jahal, ya saya sebut Sayyidina Abu Jahal, ya lah. Abu Jahal betul Pak, yasudduna an sabilik. Maka Sayyidina Umar keras doanya. Jadi ini tidak kunut najilah ini, kunut rutin ini, kunut najilah, kunut fajar ini ada najilah ada tidak tetap kunut. Maka najilah tidak dalam subuh, tidak ada kunut najilah subuh itu. Maka Rasulullah pernah kunut maghrib, pernah kunut isya, pernah kunut boleh, tapi fajar tidak pernah dikatakan kunut najilah. Ya, lihat itu Rasulullah kunut. Nah, kunut nazilah 40 hari selesai. Di salat apa? Kelihatan. Sampai syukur ngumi kunut, terus antine setengah mati. Wah, nggak sempat baca, nggak bisa baca sampean. Betul lah. Ya, ini kunut, doa kunutnya ya. Ini kalau Sayyidina Umar yang membaca, Pak, ya makbul ini. Orang tahun itu satu sone yang saat dihapus setelah masuk Islam itu. Maka Rasulullah Sayyidina Umar pernah dibisiki. Karena Sayyidina Umar ini sering menjadikan asbabun nuzulul Quran. Nah, Sayyidina Rasulullah pernah lau ba'asallahu nabiyan ba'di lakunta nabiyyu. Itu kepada Sayyidina Umar. Mar, andai kata Allah itu mengangkat lagi Nabi, mungkin Nabi, tapi kan ini pun terakhir, ternyata. Iya, tapi kamu jadi nabinya. Artinya apa Pak ini Pak? Betul Nabi ngomong begini. Di saat lain Nabi ngomong, iktadu man ba'di Umar wa Abu Bakr. Sudah Mar, kalau kamu tidak diangkat Rasulullah Allah, saya yang angkat kamu jadi lanjut saya. Coba bayangkan. Kenapa tidak lainnya? Ini para pemirsa yang harus menjadi pedoman kita. Ya. Ngomong Umar tidak kunut. Itu nanti rawi siapa itu? Rawi siapa? 4 sahabat tidak kunut itu nanti. Itu nanti ditarik Umar itu nanti. Nanti dijojok apa? Pedangnya Umar sampai tembus ke kaki-kakinya. Ngawur ya sanadnya itu. Betul Pak? Hati-hati ya. Ini. Kenapa saya bilang yang hati-hati? Sanad itu dari mana? Dari hadis, katakan. Hadisnya dari siapa? Loh, kalau ini yang namanya benar. Karena ini ndasnya hadis. Ya bukan ndasnya hadis, sumbernya hadis. Loh, Imam Bukhari, imam lainnya yang hadis-hadisan. Ya kalau nggak ada ini masuk ngerti hadis, Pak. Loh, ini cacarannya dari sini ya. Nah, tulisan gitu. Lihat itu. Ya, itu pemirsa. Ya, yang paling ini yang monggo kita hormati, doa ini sangat agung sekali ya. Nasta'inuka, orang minta tolong kepada Allah. Kalau Sayyidina Umar pasti ditolong, Pak. Ya? Karena Sayyidina Umar sebetulnya memang minta mati untuk perang zaman itu. Tidak usah minta tolong biar mati saya. Loh kenapa Umar? Loh itu enak yang mati dalam perang itu.
Nah itu langsung masuk surga itu. Saya tidak mati-mati. Hah? Itu. Sampai tua, tidak mati-mati Umar. Hanya dibunuh-bunuh lo. Loh, kok dibunuh-bunuh lo? Malaikatnya rawani. Tuh, mati ini rawani malaikatnya. Ya apa? Malaikat dewa wani yang. Malaikat lo diubur-ubur Melayu. Malaikatnya bukan nangkep. Apa kan? Ini makhluk sinten Allah nih. Nah, itu buat sepuluh kawan nih kan. Ya. Nek ora percaya sampean ya, ora apa-apa. Ngene ya. Ora apa-apa. Sekarang Umar apa mengistisna ma'al ghairnya ini. Illa anta gitu kan enak. Hah? Nah, dengarkan ini. Saya tidak menggunakan hadis yang hilafiah itu. Wah, saya lucu Pak. Sekarang ini sudah menjadi opini, sudah menjadi apa ya, viral. Perbedaan tuh biasa. Astagfirullah. Sing bingung malaikatnya Pak. Ya, malaikat orang mati nggak bingung kan? Iki sing bener nih. Lah, akhir piye? Lah ya aku piye gitu. Lah udah bingung itu Pak. Hah? Ingat-ingat. Nanti akan saya kaji itu Pak. Ya, jangan loh Tuhan yang satu kok bisa berpendapat dua beda itu gimana? Hah? Contoh ini ada ayat, bamahnya ini, ittaqillah mastata'tum. Cuman lain tempat, ittaqillah haqqa tuqatih. Loh, ini mana yang benar ini? Katanya beda pendapat. Oh, tidak ngerti ternyata ayat ini mastata'tum itu dimansuh. Gantinya haqqa tuqatih. Lah yang begini ini yang tidak ngerti. Maka mengatakan Islam itu pendorong daripada demokrasi. Innalillahi. Ayo para pemirsa, dilihat itu, ya. Apalagi itu usaha ilah masa'a itu cuma dimansuh ayat itu. Jadi ganti ayat yang kalau nggak ngerti nasihat mansuh, katanya ketua umum PBNU jangan ngecopros, jangan rusak nanti Islam ini Pak. Nah, teman-teman yang lainnya juga itu ya, hati ini. Bisa kok Tuhan satu, pendapatnya dua, nah surganya satu. Lalu nanti yang bingung malaikatnya Pak. Pakai adat gimana tuh nanti? Nggak sontokan dengan mereka. Hah? Sontokan dengan Rokim atit. Nanti sontokan sendiri itu. Ini salah, ini kamu yang enggak untuk kamu. Kira-kira udah selesai nulisnya. Hah? Gara-gara pendapat beda boleh. Ayo rasakan ini para pemirsa, ya. Hati-hati nih, jangan ikut nanti. Termasuk nanti sampean tidak bisa masuk surga, tidak masuk neraka, enten-entenan. Ini mana yang benar? Hah? Loh, kalau ngomong boleh pendapat Pak. Tapi sekarang kalau sampean beribadah, di mana sampean berkeyakinannya? Sedangkan itu kaitannya dengan ibadah. Lihat itu ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun bakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini dia berboleh pendapat, berpolemik boleh. Berpolemik boleh. Yang hati-hati pemirsa. Nanti akan saya cari semua ini, termasuk para madhab ini nanti kita temukan di mana sumber. Walaupun saya tidak akan merubah pendapatnya para ini. Minimal para pemirsa kita tahu bagaimana yang sebenarnya, walaupun katakan semua benar katanya. Benar. Loh, semua benar gimana tuh Pak? Yang bingung nanti malaikatnya. Apa ada spesialis? Orang Indonesia, mamanya wudhu sentuhan tidak batal. Orang sana batal itu mamanya. Kan kacau nanti malaikatnya itu. Ini sebenarnya tidak sah ini katanya malaikat atitnya. Wah, sah ini. Loh, tadi persentuhan di sana. Ya tidak apa-apa yang sana. Loh, gimana yang ini? Hah? Betul. Ya, itu pemirsa sedikit gambarannya. Jadi untuk mencapai keberhasilan doa ini, pemirsa, saya akan sampaikan pendapat dari Imam Malik tentang ayat ini. Saya nanti akan menjelaskan ayat ini.
ini adalah satu prosedur untuk mencapai doa, suksesnya doa. Bukan selesainya, berhasilnya doa. Doa yang mana? Nah, ini nanti yang menjadi teman-teman doa ayat ini dalam surat Al-Ahzab 31 ini. Ini makanya saya hati-hati, Pak Pemirsa. Tidak gegabah saya membuka tafsirnya, karena akan saya buka dulu. Kenapa saya menerangkan surat Wa May Yaqnut? Karena Wa May Yaqnut ini nanti di sana asbabun nuzulnya itu saya buka nanti. Ya, asbabun nuzulnya adalah para istri-istri Rasulullah melakukan salah satu oper kapasitas kepada Rasulullah, minta lebih-lebih. Nah, nanti saya jelaskan. Tapi kenapa kok ayat ini untuk saya terangkan kepada kunut? Apa karena gara-gara ada kata-kata kunut? Padahal kunut di sana adalah taat, maksudnya. Saya tidak andai-andai para pemirsa, khususnya para orang-orang yang tidak kunut, nanti akan melintir ayat ini. Sekali lagi saya tegaskan, ayat ini oleh Imam Hambali dimasukkan dalam bab kunut. Ya, karena apa? Nanti saya jelaskan. Pondasi saya, ayat ini ada dalam bab kunut, madhab Hambali atau madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kitabnya sudah sebutkan. Yang tadi ini mungkin beda kitabnya. Nah, ini kitabnya Al-Mughni li Ibnu Qudamah. Ini Damsyik Al-Hambali Asy-Syaikh Rabi'an Qudamah Al-Muqaddam. Nah, ini Al-Mutawaffi meninggalnya pada 620 Hijrah. Nah, kitab ini 10 juz. Ya. Diterbitkan tahun 1968. Maksudnya diterbitkan secara luas. Ini para pemirsa, kitab Mughni ini tadi, ya, yang menjelaskan tentang ayat Wa May Yaqnut dimasukkan ke dalam masalah kunut. Mungkin kemarin sedikit saya sudah jelaskan tentang hasiahnya di sini sedikit, tapi nanti akan saya buka tafsirnya, supaya kita lebih. Walau qala man ahbartani bi qudumi akhi fahi atau likunani. Nanti saya ya ini sekarang ya, jadi dasar saya menerangkan Wa May Yaqnut. Ya. Wa May Yaqnut di sini maknanya adalah taat bi huduillah. Yaitu para istri-istri Rasul. Nanti apa maknanya, ya? Nah, mari kita buka dari ayat ini, tafsirnya. Ini. Nah, ini pemirsa. Pemirsa, sudah muncul? Belum. Ini saya ngajinya, saya adopsi dari pondok Salafiyah, karena saya juga dari perguruan tinggi, maka adopsi materi tidak berubah, sistem yang berubah. Sistemnya adalah sistem yang digunakan oleh para ulama salaf, yaitu dalam cara menyusun kitab. Ya, yang gunakan modern adalah sistemnya, sistem maksudnya penampilannya ini. Kalau dulu pakai kitab semua, kalau sekarang pakai ini. Tapi kalau prosedurnya seperti kajian ilmiah begini, bukan modern ini sudah modernnya, sudah modern Islam dulu. Tidak meniru orang sekarang, saya. Dulu yang sekarang ini download yang dulu, jangan terbalik orang ngomong. Sudah pemirsa? Jadi ini tafsir Ruhul Bayan, sarah daripada tafsir ini yang menjelaskan Ruhul Bayan Al-Mu'allif ini, Ismail Haki Hiki Ibnu Mustafa
Al-Istanbul Al-Hanafi. Nah, ikut Imam Hanafi ini. Nah, itu. Ya, ini download daripada atau syarah daripada tafsir bawahnya ini, yaitu tafsir Al-Hiki. Supaya sampean tidak dibingungkan oleh orang. Kita lihat tafsir Al-Hiki, mazhab siapa? Oh, namanya sama. Alkitab Tafsir Ruhul Bayan. Ruhul Bayan Ismail Hiki. Ya ini. Berarti sama. Ya pemirsa, kembali kepada tafsir. Sebelum saya menjelaskan ini, ya, saya akan buka front dari ayat ini, yaitu dengan cara buka daripada i'rabnya atau asbabun nuzul daripada ayat ini. Ini kitabnya sudah tersedia di sini, namanya Al-Muharrar bi Asbabin Nuzulil Quran. Ini pemirsa, ya, supaya tidak saling menyalahkan. Ini Nahdlatul Ulama, ini Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kita pakai kitabnya Imam Hanafi. Ya. Tapi untuk yang ini, yang kita anunya ini pakai ini asbabun nuzul min hilal kutubut tis'ah dirasatil asbab riwayat wa diriwayah mu'alif Khalid Ibnu Sulaiman Al-Muzaini. Nah, ini tidak dijelaskan di sini. Yang jelas kalau tidak ada ini biasa madzhab Syafi'i. Ya. Ini asbabun nuzulnya pemirsa. Supaya sampean tidak merasa saya bucui, nah, saya buka ini. Saya baca, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nabi qul azwajika. Nabi Muhammad disuruh. Nah, ini tidak saya baca dulu sudah. Akhraja Muslim Ahmad wal Bukhari. An Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu qala dahala Abu Bakar yasta'dinu ala Rasulullah bahwa jadan nasa julusan bibabi lam yu'dan li ahadin minhum qala fa'adana li Abi Bakrin. Rasulullah mengizini Abu Bakar, badahola masuklah Abu Bakar, summa akbala, kemudian mabrak Umar kepada Rasulullah, pas tak adana minta izin Rasulullah, pak adana bahwa jadan Nabi SAW jalisan aulahu nisa'ahu wajma'a sakinan qala faqala la aqulanna syai'an adahukan Nabi faqala ya Rasulullah la ra'aita binta kharijatan sa'altani nafaqatan akum tu ilaiha wa wajadka anna pada Rasulullah. Para pemirsa, ini Sayyidina Umar Abu Bakar bilang, Rasulullah, kalau anak saya minta hal-hal yang aneh-aneh, tak cangking gulune, itu katanya. Nah, ini riwayat daripada hadis ini, pemirsa. Ayat ini ada penunjuknya. Maka di sini Pakoma Abu Bakar ila Aisyah, ya ja'anku Pakoma Umar ila Hafsah, ya ja'unukahu kilahuma yaqulu tas'alanna Rasulullah ma laisa indahu. Kamu jangan coba-coba, kenapa minta apa-apa kepada Rasulullah yang tidak ada pada beliau. Ini seorang mertua yang sangat hebat kepada, nggak tahu mertua sekarang malah disuruh minta anaknya minta-minta. Ya. Wallahu nas'al Rasulullah syai'an abadan. Nah, laisa indahu summa tajalana syahran aw tis'an wa ishrina summa nazalat hadil ayat. Ini para pemirsa, penyebab ayat ini asbabun nuzulnya sudah jelas. Ya, di sini memunculkan satu kasus peristiwa bahwa adanya ya masalah di dalam kehidupan ini. Disinilah para imam itu membuat ikhbar atau membuat natijah atau membuat keinginan bagaimana
problem kehidupan manusia ini. Oleh karena itu Imam Hambali mengangkat semua kasus seperti yang terjadi di ayat ini supaya tidak terjadi di manusia. Sangat berat sekali para pemirsa. Kasus yang diangkat oleh ayat ini adalah kasus rumah tangga. Ya. Kalau kita mengacu pada satu perintah ayat ini, maka sudah jelas. Wa may yaqnut, ini hukum bagi Rasulullah. Hukum bagi orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah. Wabil khusus di sini adalah Aisyah atau Hafsah. Aisyah ini anaknya Abu Bakar yang dikawin yang dikawin Rasul, dan Hafsah anaknya Umar yang dikawin Rasul. Ini terjadi dilematik dalam keluarga. Kita memaklumi Pak, urusan keluarga urusan yang paling problematik buat kita. Salah melangkah kita tidak punya harga diri di dalam rumah tangga. Dihina anak, dihina istri. Ini. Apa mungkin ada orang-orang yang bisa membantu kalau ada urusan keluarga? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bahkan sistem pengadilan di Indonesia untuk menceraikan seseorang, memutus perceraian, ini rundingan dulu, Pak. Rundingan antar suami istri itu. Tidak bisa diputuskan. Dan pemerintah Indonesia sangat jeli. Urusan rumah tangga tidak akan masuk pada urusan pidana. Ya. Kalau masih dalam urusan keluarga. Dan sangat pelik sekali. Tidak mungkin ada orang yang berani seperti Sayyidina Umar, seperti Abu Bakar. Begitu anaknya macam-macam, Rasulullah bingung, dicengkewek anaknya oleh Umar sama. Tidak mungkin ada. Malah mertua sekarang sudah berbeda. Anaknya kelihatan tidak bisa bersaing. Nah, anaknya tidak bisa bersaing dengan tetangganya. Disuruh cerai sama mantunya. Ini mertua sekarang. Kalau zaman Rasul Umar dan Abu Bakar. Nah, inilah Imam Hambali, ya, mengangkat sebuah ayat ini, sebuah contoh kasus kehidupan manusia. Ya. Jangan sampai kasus kehidupan manusia ini sedikit-sedikit hanya masuk masuk hukum. Sedikit-sedikit hukum sekarang, ya. Mana sekarang ranah hukum yang dipakai? Pengacara, laris, notaris, subur, pengadilan rame, ini. Ayo kita kembalikan posisi umat Islam yang masih punya waktu, kesempatan untuk merubah posisi yang rusak ini menjadi baik karena dengan doa. Nah, sangat dijamin dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka inni fa inni qarib. Si budakwah dadaan itu. Nah, itu para pemirsa. Nah, utamanya ini. Nah, kasus inilah yang sekarang menjadi polemik dunia. Bahkan Indonesia yang dikatakan negara yang paling banyak rakyatnya bercerai. Banyuwangi nomor 2 Jawa Timur. Apa mungkin sekarang nomor 1 Banyuwangi. Mungkin nomor 1 Surabaya. Ini pemirsa. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti Imam Hambali. Sesuai dengan kasusnya yang terjadi di dalam keluarganya, Asbabun Nuzul tadi. Para pemirsa, saya dengan orang NU Nahdliyin sedikit pun tidak menuduh Rasulullah tidak mampu untuk menafkahi atau tidak mampu mengatur keluarganya. Tapi bagaimana ini adalah sunnatullah, Rasulullah menjadi korban takbir daripada ayat. Ini perlu diketahui, ya, para umat Islam, para orang NU, khususnya santri-santri yang, ya, jangan sampai ada perkiraan sedikit pun kalau Rasulullah tidak mampu mengatur 2 orang yang tadi dijambrak oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Itu hanya kebetulan. Tapi Rasulullah siap jadi korban demi Islam. Demi umat ke depan Rasulullah siap berkorban.
Nah, tapi bukan Rasulullah jadi korban yang hakiki itu, Pak. Ya, itu adalah korban sejarah atau majazi. Ini yang perlu. Walaupun asbabun nuzul. Ya. Ini para pemirsa, hati-hati. Ya, jadi kasus rumah tangga yang tadi di asbabun nuzul itu. Sekali lagi saya sarankan, jangan sekali-kali masuk ranah hukum. Ya. Apa ranah Allah, ayo kita cari. Bagaimana caranya? Imam Malik sudah memasang kuda-kuda. Bahasanya memang hukumnya seperti itu, pemirsa. Hukumnya Rasulullah setelah ada kejadian itu memang mengatakan seperti itu. Ya, wa may yaqnut, ini hukum yang dipasang oleh Rasulullah. Maka Imam Malik takutlah sama posisi ini. Jangan sekali-kali menggunakan posisi ini. Ayo supaya tidak terjebak pada posisi ini. Ini dimanfaatkan oleh Imam Malik dengan kode etik, yaitu kunut. Jadi di sini, kalau saya bacakan di sini dalam tafsir ini Ruhul Bayan yang tadi, ya, ini saya sampaikan pemirsa biar lengkap. Tafsirnya adalah tafsir Hanafi, ya, tadi saya jelaskan. Terus tadi asbabun nuzulnya menggunakan Imam Syafi'i, ya. Penyebab saya menggunakan ayat ini adalah Imam Hambali. Nah, lengkapan? Ngaji ngono enggak? Ngaji saya naik. Kita pakai bersama. Islam itu bisa tegak dengan berbagai dimensi. Bunyal Islam, kata Rasulullah. Ayo tegakkan Islam. Jangan milih-milih. Asal untuk bisa menyokong tegaknya Islam dipakai. Apa? Bunyal Islam, satu syahadat. Masa syahadat bisa menegakkan Islam? Nah, karena mikir gitu. Yang kedua, puasa, sholat, zakat, haji, puasa Ramadan. Nah, artinya, ayo kita gunakan ayat ini semaksimal mungkin. Bagaimana cara untuk menemukan problematik kehidupan ini? Adalah sebuah ujian bagi Allah. Sebuah alat pendekatan. Ibaratnya orang. Kejadian pada diri kita adalah alat untuk Allah, teguran Allah pada kita supaya kita lebih dekat kepada Allah. Bukan jadikan masalah. Tapi harus hati-hati. Setiap masalah kita ini adalah kelengahan kita dari Allah. Sehingga kalau kita ini punya masalah berarti kita ini kurang dekat. Ukurannya begitu. Kalau orang dekat mau menyatakilah ya ja'alahu maharajan. Solusinya jelas. Biayanya jelas. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita punya masalah berarti kita tidak dekat pada Allah. Nah, padahal kita sekarang ini tidak ada yang tidak masalah. Cari ekonomi bermasalah, naik sepeda bermasalah, jalan bermasalah, kemana-mana pakai masker, kemana-mana kita harus hati-hati. Itu kan ada masalah. Ini pemirsa, mari waspada, mari hati-hati. Imam Hambali membawa ayat ini untuk menyelesaikan asbabun nuzulnya lewat kunut. Ini hebatnya para imam, para pemirsa. Beda, Pak. Ya. Kalau saya baca, ini saya sampaikan pada teman-teman ahli hadis ini. Ya, teman-teman hadis lah, bukan ahli hadis. Kalau para imam 4 itu sudah solusi, Pak, kitabnya itu. Tapi kalau kitab hadis itu kitab masalah. Maksudnya apa? Teks disampaikan seperti itu. Orang bingung mau bagaimana menafsirkan bagaimana. Tapi kalau kita pakai gunakan kitab Madzhabul Arba'ah atau kitab yang sudah syariah,
Gelontornya sangat enak sekali kita pakai seperti ini contohnya. Kenapa orang-orang itu anti kunut? Kenapa orang-orang itu anti talqin? Kenapa orang itu anti tahlil? Ya nanti ada ngerti solusi. Kenapa anda ngerti solusi? Karena pernah baca kitab ini. Coba nanti kita jelaskan terus. Lu kalau hadis itu data, Pak. Hadis itu data. Makanya disebut hadis. Hadis itu cerita. Ya. Cerita seorang Rasul. Data berarti. Data akurat. Belum hukum. Ya. Nggak bisa dipakai. Nggak boleh kita pakai hadis. Ya. Masa ada Rasulullah? Coba sekarang pakai. Nanti saya jelaskan bagaimana sistem hukum yang ada di terapkan Rasulullah. Jangan sendiri itu kepada Islam. Menghilangkan Rasulullah. Yang ngatur itu Rasulullah. Sistem-sistem itu. Contoh Rasulullah, ati Allah wa ati Rasul. Wa ulil amri. Nah. Contoh lagi. Taraktu fikum amraini lan tadilla abada. Intamasaktum. Quran wa sunnati Rasulullah. Kitabullah wa sunnati Rasul. Bukan Quran hadis. Di mana ada Quran hadis itu? Kok ditafsiri Quran hadis itu? Lah masa kita sudah membaca Quran hadis? Kitabullah wa sunnati Rasulullah. Maka digunakanlah oleh Imam Hambali, Maliki, Hambali, Syafi'i. Sunnatullah, sunnatul Rasulillah. Bukan hadisnya Bukhari yang dipakai membalik. Ini loh. Kalau sampai memaknai ayat hadis itu menjadi Quran dan hadis, maka memakjulkan ajaran Imam Syafi'i, Hambali, Maliki. Haram hukumnya sampai. Lalu suruh pakai itu, gimana caranya memakai? Nanti akan saya buktikan. Semua ahli tafsir itu ada yang ambil dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali. Nanti semua tafsir akan seret masuk ke madhab ini. Nanti akan terjadi keindahan dalam Al-Quran. Bukan kebingungan seperti sekarang. Tafsir-tafsirnya. Ya, ini Pak Pemirsa. Al-Juz Usani wal Istri min Ajza'i Salasin. Ini. Wa man yaknut minkum. Wa man yaknut. Ini tafsirnya. Wa man tadama ala ta'ah. Wa man yaknut itu wa man tadama ala ta'ah. Adama ala ta'ah. Ini dama ya dumu. Maksudnya dawama yudawamu. Enggak apa-apalah. Jadi orang yaknut ini maknanya tadumu ala ta'ah, yaitu selalu dalam taat. Nah, gampang ini. Di sini mereka mengatakan kunut tidak makna berdiri. Padahal namanya dawam itu ala ta'ah itu ya berdiri. Lalu di sini sebutkan, mari. Qala ar-Raghib al-qunut luzumu ta'ah ma'al khudu. Al-qunut luzumu ta'ah ma'al khudu. Qunut itu menurut tafsir Raghib ini al-luzumu ta'ah, selalu pada posisi ta'ah. Ta'ah ini apa? Ikut. Awas, bukan takwa. Takwa itu produk taat. Jangan terbalik, taat produk takwa. Ati Allah ma'al huduk, dengan tawaduk huduk. Huduk ini seorang yang melakukan peribadatan dengan sangat khusyuk, tumakninah, itu namanya huduk. Nah, kepada siapa? Kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulullah. Ini kalau ini dilihat dari sejarah asbabun nuzul tadi, bisa kita kaitkan
Tapi di sini sudah dilepas para pemirsa. Ya. Ini sudah masuk pada hakiki masalahnya. Jadi menurut Ragib, al-qunutu luzumu ta'ah ma'al hudu lillah. Nah kalau asbabun nuzul tadi li Rasulillah. Marra haddan wa rasuluh. Ini wa ta'mal solehan. Ini nu'tiha ajroha. Marratan ala ta'ah wa taqwa wa ukhra ala talabiha. Ala talabi ridho Rasulillah bil qanaah. Nah ini pemirsa. Jadi apa yang dilakukan oleh ini para perempuan-perempuan Rasul boleh. Kita juga termasuk perempuan-perempuan Rasul yang dimaksud umatnya. Ya. Maka kalau kita selalu taat kepada Rasul, taat kepada Rasul apa? Ajarannya. Ajaran yang mana? Nah, nanti kita tunjukkan ini. Nah, jadi itu luzumu ta'ah akan menimbulkan apa? Maratan ala ta'ah wa taqwa. Nah, kenapa luzumu ta'ah para pemirsa? Nanti saya jelaskan ya. Ini hanya dulu. Wa ukhra ala talabi ridha Rasulullah bil qanaah wa husnil mu'asyarah. Jadi para istri Rasul atau siapapun yang ikut terlibat dalam Rasul, talabi ridha Rasul, mencari ridhonya Rasul. Jangankan kita para pemirsa, ya? Kita ini siapa? Belum ada stempel untuk apa-apa. Bahwanya Islam telah belum resmi, bahwanya iman belum diakuni oleh Allah. Abu Bakar itulah, Umar, ya? Yang tadi dicontohkan begitu asbabun nuzulnya. Anaknya macam-macam dijantung sama Umar. Dalam rangka apa Umar? Ridho Rasul. Abu Bakar kurang apa? Anaknya macam-macam dijantung. Diharamkan apa yang dilakukan anaknya apabila minta apa yang tidak ada pada Rasul. Tadi saya bicara sisi sebagai seorang menantu, habis mertua. Tapi harus dilihat. Kenapa jadi mertuanya Rasul? Karena jadi umatnya Rasul. Bukan jadi mertua, jadi umatnya Rasul atau hanya jadi mertua belaka. Bukan umatnya Rasul. Yang menyebabkan dia jadi mertuanya Rasul karena umatnya Rasul. Yang menyebabkan dia jadi jantor anaknya karena umatnya Rasul. Bakar Umar. Artinya semua demi Rasul. Loh ini perintah yang memberatkan pemirsa. Loh kok Umar tahu? Kok Abu Bakar tahu? Lah diberitahu oleh Rasul. Ini sebuah simbol peribadatan. Sesulit apapun harus dilakukan oleh umatnya. Apalagi hanya berdoa sambil kunut, sambil berdiri. Masa jadi masalah? Ya, saya tidak mengandai-andai. Nanti kita lihat teruskan. Ini pemirsa. Walai tidak tahiyah minal utadi wahwal idah. Qala Ragib al-itad idkhor. Syai'un qoblal hajah ilahi kal-itad wa qila aslu. Nah itu. Pemirsa, kita lanjutkan. Untuk mencapai doa berhasil, mari kita lihat ini tafsirnya. Wapil ayat isyarah. Ini hati-hati. Wapil ayat tadi isyaratan. Isyaratun ada sebuah isyarat di dalamnya apa? Anna ta'ah wal amal khalis
min ghairi syaubin yatma'ul jannah. Ya. Amal taat tanpa pamrih, min ghairi syaubin tanpa adanya kepentingan yang lain, yatma'ul jannah, akan tumakninah di dalam surga. Wa nahwiha yujabu ajron bimazidin bil qurbah. Jadi kalau ada orang amal holy ikhlas tanpa berharap surga, ya, dia diwajibkan oleh Allah mendapatkan apa? Bonus pahala yang dinamakan yaitu al-qurbah. Para pemirsa, al-qurbah lebih dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah dilalui dengan cara apa? Taat. Taat ini tanpa mikir. Tadi sudah saya jelaskan kunut dari Sayyidina Umar. Kalau masih mikir ya bukan taat. Wal amal khalis, amal yang tuntas. Apa tuntas itu, Pak? Kalau sampai sholat itu tuntasnya dibaca takribnya sampai mughnil muhtaj kitabih. Itu baru namanya khalis. Lah kapan salate ora tau maca kitab sing diwaca gur. Coba sekarang salat menurut hadisnya Rasul, ana tangane kaya narik perahu, ana tangane kaya mana yang benar? Bingung sampean. Ya. Bingung karena itu memang data. Apa data itu benar? Itu tergantung dari sanadnya. Makanya saya jelaskan. Nanti kalau memang kepengen semua umat Islam di Indonesia tanpa membeda-bedakan ya, bahkan umat Islam di dunia, saya bacakan menurut Imam 4 yang sudah ditaskih oleh dunia kebenarannya secara aplikasi. Tidak terus ada praktek sholat kemarin kakinya dirapatkan, dari mana itu? Di TV itu yang di medsos itu. Wah, itu kan pendapat saya. Tidak ada, Pak. Sholat itu pendapatnya seseorang. Pendapatnya Rasulullah tidak punya pendapat, toh. Tidak ada pendapatnya Rasul. Sholat udah kemarin saya jelaskan. Jangan bersaing kepada Rasul. Jangan sampai menyakiti hatinya Rasul. Ya, bagaimana kita menyakiti ajaran kita? Lampah kita tidak sama dengan ajaran Rasul. Itu namanya menyakiti. Jadi kurbah kepada Allah tidak gampang. Ayat Al-Quran mancing kita, bukan status kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ingat itu kalimat itu, tidak gampang itu. Sampai saya tanya nanti salah itu beda apa tidak ngerti. Masih ditanya salahnya saya tidak ngerti. Apalagi nanti ditanya Pak ini qarib, jangan ngomongkan Pak ini qarib, Allah dekat dengan saya, innallaha ma'ana, siapa ngomong? Nah, di sini dibayangkan. Kalau Anda mau dekat kepada Allah, syaratnya dibayangkan. Ya. Satu, Anda tidak berharap surga. Lu kalau ada orang yang berharap surga, ya sudah datang ke surga. Allah di surga itu loh. Oncek Allah di situ. Ya. Wah, sedikit Allah di aras Allah. Ini Allah di surga sekarang. Masuk ke sana namanya. Ini Mas, ya. Ini loh. Kalau sampean mau baca tafsir, ini tadi saya bacakan tafsirnya Imam Hanafi. Ya. Imam 4 ada yang beda. Nanti saya telusurkan.
Dari mana Imam Syafi'i katanya begitu? Siapa yang bilang begitu? Nanti muridnya akan saya temukan, saya tunjukkan. Yang bilang itu murid yang ini kalau Imam Syafi'i, Imam Malik itu begitu katanya. Imam Maliknya tidak. Loh, kalau Imam Malikinya punya pedoman, tidak uduk itu batal itu, apa nyemtuh itu. Lah Imam Syafi'i kan ikut. Oh itu muridnya. Loh kok bisa? Lah itu muridnya Imam Maliki. Kenapa Imam Malik berbeda dengan? Loh berarti ada murid yang ABG itu agak goblok. Ya mengatakan beda. Begitu Pak. Jangan menuduh orang-orang yang sudah bebas tuduhan. Oh beliau-beliau ini bebas tuduhan kan? Kalau dia ini sama, ya maaf ya. Saya saja maafin ya. Saya tidak takbir ini, saya hanya takbir aja. Saya kalau sholat itu mamanya satu helai kalau satu helai apa benang di baju saya ini kena najis, itu sudah tidak bisa saya. Sudah terbakar rasa badan saya, tidak bisa melanjutkan sholat. Apalagi seperti Imam Hanafi Hambali yang sudah produk seperti itu. Nah, mau sampai tuduh daki-daki, sampai tinggalkan daki-daki, nanti kepilih sampai. Nanti Imam Bukhari sampai ikut Imam Bukhari, jadi Imam Bukhari hadis. Sampai ikut Imam Bukhari sama Nuber, Imam Bukhari kemana? Nggak tahu saya. Siapa yang harus sampai belajar hati saya? Saya tinggal buat kok mencari. Urusan sampean. Lu sampean mau kemana? Saya kita mau apa? Saya muridnya mau mana apa? Blokan kamu. Tidak ada yang perintahkan kita. Ayo, di mana ada Imam Bukhari yang mengatakan pelajari hati saya, mana ada? Wah, Anas. Imam Bukhari buat enak sendiri. Kita aja yang kegeeran. Loh, apa bisa tanpa hadis? Loh, tanpa Imam Bukhari apa bisa? Ya bisa, mungkin ya gak ada yang belajar hadis. Kita belajarnya Imam Hanafi, Malik, Hambali sampai selesai. Tapi ribuan kita memang. Kiai itu belajar Syafi'iyah itu aja puluhan tahun di pondok. Mulai takrib sampai Mughnil Muhtaz. Ya jadi Al-Qurbah ini yang hati-hati. Ya. Jangan mendistribusi apalagi mendiskreditkan Allah dengan sumpah sepotong sampean. Ingat, itu Allah yang bilang, bukan Anda. Ini akrabu ilaika min hablil warid. Saya katanya Allah, bukan Anda yang mengatakan. Kok Anda bisa memastikan kalau Anda itu terbaik? Nah ini. Ya, syarat untuk mendekat kepada Allah, ini masih mendekat, bukan dekat. Ini sangat ditakuti para kiai, para ulama. Kok Anda enak dengan menghardik orang lain yang katanya berbeda dengan Rasul? Hah? Ya, ini saya sekali lagi kemarin sudah saya informasikan seluruh santri saya, ya, bunyikan kaset saya ini atau video saya ini di mana Anda berada di keluarga, ganti nyanyian Anda dengan nyanyian ini, ganti video Anda dengan video ini, ganti tontonan Anda. Sudah saya umumkan seluruhnya siap. Ya, mari kita tidak membendung ajarannya siapapun di Indonesia, bebas untuk melakukan, silakan. Tapi payu apa orang sampean? Ya, pemirsa, qurbah syaratnya yang pertama amal kholis min ghairi sa'ubin bitom il jannah. Ini syaratnya qurbah. Ya, yang kedua wabitabai yatiha yujibu ajron akhor bidarajatil jannah. Tabai yatiha, mengikuti Rasulullah. Nah, ikut itu hati-hati. Ikut itu yang versinya yang benar. Itu yang mengatakan yang ngajak, bukan yang ikut.
Ya, sampai ikut rombongan saya. Mamanya rombongan pergi haji. Sampai yang menentukan, bukan kloter, bukan kapal, bukan apa. Tak tahu menentukan dirinya sendiri. Loh, ketinggalan namanya. Loh, aturannya ada di kepala kloter, apa? Kloter kamu terbang. Lalu kok sampean ya aturan sendiri perorangan. Ikut Rasulullah yang punya pedoman, jangan tafsir Anda yang dipakai. Tafsir kita sudah jelas runtutnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Sudah jelas. Siapa khulafa'ir rasyidin sudah jelas. Kemarin sudah saya jelaskan. Imam Malik berada pada Khalifah Ibnu Marwan. Ibnu Marwan Khalifah dari Muawiyah, Khalifah keempat. Sudah jelas. Mama Nabi ya Malik. Ya, dia tahu sampean. Ini yang dimaksud hadis itu. Lu kalau sampai tarak tupi kamu yang gawa siapa? Rasulullah ninggalin, Allah gawa siapa? Dari kesampaian langsung. Lah percetakan gitu. Cari sanad guru-guru sampean. Kemana tembusnya? Dari Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? 505 lahirnya. Berhenti di situ. Sanad kemana? Udah jelaskan kemarin. Oleh gurunya dari Peting. Mau kemana lagi? Loh, kok beraninya sampai membid'ahkan yang larat ke Rasulullah? Bukan pamer silsilah kita, tapi kita punya nasabiatul ilmi. Jadi wayat tabiuha, kita mengikuti kalau ikut apa kata yang mimpin, bukan apa kata kita. Ngomong seenaknya. Loh, kalau apa yang kita ikut, sampai ikut rombongan mana? Rombongan A, ya ngomongnya di A. Jangan ngomong di rombongan di A, ngomong di B. Loh, kalau ikut rombongan apa? Kloter sampean. Loh, dipentungi teman kloter lain sampean. Masa orang Malaysia ngomong di Indonesia? Kebetulan dah. Masa orang Wahabi ngomong di Ahli Sunnah? Itu sudah ada yang ngotot, Mas. Sebelum kelompok Anda datang ke Indonesia, sudah ada. Indonesia ini sudah ada RT RW, sudah ada. Ya, kayak itu yang saya mau aju. Yujabu ajron akhor bidarajatil jannah. Ini wal amalu bin nafsi yazidu bi wujudiha. Amal bin nafsi dengan jiwa yazidu bi wujudiha. Tambah wujudnya daripada tambah derajat wujudnya surga itu. Sekarang wa amal wa faqa isyaratul mursyid wa dilalatul anbiya wal auliya. Ini yang hati-hati. Ya. Nah, ya. Nih yang hati-hati, Mas. Amal, ya. Ini bukan pedoman atau pendapat kita, bukan. Ini ilmiah, ya. Ini al-qurbah tadi. Wa amal, kalau kita mau beramal, mau action kepada Allah, amal itu apa? Bergerak ibadah dengan ilmu, itu namanya amal. Lah ilmu ada yang punya, kalau gerakannya punya sampean, fisik. Nah, wafil amal, amal. Wafaqo isyaratal mursyidi. Harus sesuai dengan petunjuknya mursyid.
Siapa mursyid? Ya guru kita masing-masing. Lalu dilalatul anbiya dengan dalil-dalilnya para nabi wal aulia. Ini. Loh, kalau mursyid tidak punya? Mursyid itu apa? Mursyid itu di atas guru, Kang. Loh. Mursyid itu orang yang mengaplikasikan ilmu ilmiah dengan praktek. Itu namanya mursyid. Kalau sekarang ini umpamanya sarjana, nah, itu sarjana teknik praktek, bukan ya istilahnya kayak dokter begitu tuh kan, sudah praktek. Zaman belajar dokter, ingin jadi dokter kok sekolahnya ke dukun, ya repot. Ya di dokter dan di dukun. Loh, apa yang katakan dukun? Dukun itu bisa meramu obat, tabib itu. Tapi tidak bisa merumuskan, mempraktekkan ilmunya sesuai dengan kapasitas kebutuhan. Bukan mursyid itu namanya. Jadi kalau mursyid itu guru. Pertama orang itu guru, lalu pakar. Kalau itu mursyid. Kayak di thariqah itu ada mursyidnya. Ya. Mursyid itu orang baca la ilaha illallah, orang umum bisa. Tapi di thariqah itu ada aturannya. Lah aturan itu yang memimpin namanya mursyid. Kalau sampean belajar la ilaha illallah itu dari guru bisa, guru ngajinya. Nah, bisa. Tapi kalau ingin tahu bagaimana praktek cara membacanya, itu namanya mursyid yang punya. Lah mursyid itu dari mana? Ya rahasia dong. Ya dari gurunya mursyidnya. Dari guru ke mana? Ini sampai ke Rasul. Makanya anbiya wal auliya. Sholat itu harus ada mursyidnya. Tidak bisa ngeliru gambar. Bagaimana lenturnya tulang belakang di saat ruku. Bagaimana lenturnya saat tulang belakang saat sujud. Wah, ya udah gampang. Ya gampang juga, tapi ya gampang tidak ketemu. Nah, kalau tidak ketemu, ya jangan tanya hasilnya. Maka para pemirsa, kenapa sekarang ini saya tadi katakan banyak orang sholat, banyak orang mesakat? Ya karena sholatnya tidak ada gurunya. Dalilnya Allah jelas, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa sekarang banyak yang seperti ini? Dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan, wa lam tanhahu sholat anil fahsya'i wal munkar falaysa lahu illa bu'dun minallah. Kalau orang semakin sholat semakin berantakan, berarti dia semakin jauh kepada Allah. Bukan semakin sholat. Ya enak tidak sholat apalagi. Mau sholat aja sudah begitu, apalagi tidak. Ini pemirsa, yang sekarang jauh daripada bisa sekolahan, Pak. Saya profesor bisa, tapi dari sekolahan. Ya, bisa. Dari SMA, saya tempuh 10 tahun lagi, bisa profesor. Ahli apa? Ahli tafsir. Tapi tidak ada mursyidnya, bagaimana terus cara mengamalkannya? Nah, para pemirsa, kita kadang-kadang bingung. Nah, ini saya sekalian, saya tegaskan. Rasulullah mengatakan, ya, nah, bahwa ilmu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Bahkan Rasulullah sangat takut karena Dajjal itu ahwabu'alaikum minad Dajjal. Tapi ahwabu'alaikum min ulama isu. Dajjal itu adalah orang pintar tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya karena tidak punya mursyid. Para pemirsa, mursyid adalah orang yang praktek
aplikasi yang dibaca dalam kitab sekaligus mengunduh apa hasilnya. Itu namanya mursyid. Apa bedanya wali? Ya bisa juga wali jadi mursyid. Tapi mursyid yang kelas berapa? Ya, tanpa mursyid bubar, Pak. Maka Rasulullah pernah mengatakan bahwa al-Islam la islama illa rusmun, tinggal hanya sebuah nama. Kenapa? Karena tidak ada mursyidnya. Siapa mursyid agung? Ya Rasulullah. Sehebat-hebatnya Rasul jadi mursyid, dia mengatakan sallu ra'aitumuni kama usolli, kamu sholat atau seperti saya sholat, itu mursyid. Tapi apakah sempurna? Wallahu a'lam yang mengikuti. Tapi kalimat itu dipraktikkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari untuk membenahi orang sholat. Ini pemirsa tidak gampang. Lah, mursyidnya bagaimana? Di sini kita jelaskan. Terakhir ini ngaji anunya. Apa alam di sini disebutkan? Banyak lisuha minal wujudi. Maka harus mewujudkan, membebaskan diri atau mensukseskan supaya wujud. Apa banyak lisuha? Ikhlas. Wa alamatul ikhlas minal wujud. Ini Pak. Kalau orang yang disebutkan ikhlas, tandanya ikhlas. Minal wujud, aplikasinya apa? Minal wujud al-amalu bil huduri wa tawajjuh at-tam. Jadi wujud itu amal dengan hudur wa tawajjuh hitam. Kita amal itu harus hudur. Lah ini orang tidak bisa bahasa ini. Kalau tidak pernah ngaji Ihya Ulumuddin, kalau tidak pernah ngaji Minhajul Abidin, tidak akan ketemu, Pak. Di sana ada rumusnya. Bagaimana khusyuk, bagaimana hudur, bagaimana huduk. Ya. Jadi hudur menghadirkan diri di hadapan dengan tawajuh tam di hadapan Allah. Ini hanya komunikasi yang harus pas. Bagaimana pasnya? Di saat Anda baca Bismillah, di situ Anda terproses dari Allah. Kalau enggak ya bohong. Nah, labil ingkilabi wal idrok, bukan sebaliknya. Kita disuruh, dibimbing, malah balik. Malah hati kita menolak. Wal idrok dan membahayakan. Allah taro'an naba'adol muridin. Nah, ini. Dahola tanawur ittiba'an li amri syaihi falam yataharrak minhu syai'un wa kaifa yataharraku wa lam yabqa minhu siwal ismi minal wujud wa hadha huwa syuhud. Para pemirsa, ini ada sebuah paparan bahwa tidakkah kamu tahu anna ba'dul muride Abi Sulaiman ini pada pernah masuk pada cobong atau tempatnya api, tapi tidak terbakar. Nah, kenapa di sini? Hadza huwa syuhud. Dia karena dia sedang satu kesatuan dengan ilmunya. Inilah contohnya mursyid begitu. Nah, apa kaitannya dengan yang disampaikan oleh Imam Hambali tentang ayat ini? Ini takbir semua. Sudahlah, kalau ada perintah-perintah Rasul seperti itu, apa yang dikatakan oleh Imam 4 itu tidak ada yang bohong. Kalau Anda bohong berarti Anda menolak terhadap ajaran ini. Maka resikonya, itu maksudnya begitu. Apalagi itu hanya doa berdiri aja dipermasalahkan. Itu kalau digambarkan dari sini, para pemirsa, maka Fa'inal Karim huwallah wa yarjukul mukhlis minal musyahadah robbaniyah wal mukasabata malakiyah. Maka mukamalatiah mazidah ala korba. Ini pemirsa. Ya, kalau orang ingin mendapatkan rizqun karim, karimun wa yarjakahu, maka orang itu satu syaratnya al musyahadah robbaniyah.
musyahadah robani. Dia harus punya kemampuan namanya musyahadah robani. Ini mohon maaf golongannya para mbah pur, mbah rengkeng, mbah ini ya. Musyahadah robaniyah menika manane dalam kita khulwat niku kita ada pada posisi namanya raudatul ruh. Niku namanya raudatul ruh. Nah, itu taman roh. Itu robaniyah. Musyahadah wal mukasyafah, di sana kita akan menemukan mukasyafatul hati kita, mukasyafatul qulub, mukasyafatul alam, mukasyafatullah, mukasyafatul ghairi. Terbuka semua apa itu namanya mukasyafah. Tambah lagi wal muka lamatil mazidah, kesempurnaan yang luar biasa. Untuk apa? Alal korba. Jadi sudah tidak dibahas lagi karena dasarnya sudah korba. Maka korba itu adalah orang yang musyahadah robaniyah wal mukasyafatil wal mukamalatil mazidah. Ini tingkatan-tingkatan para pemirsa yang di sini diberi contohkan ya. Allah Ta'ala anak Ibrahim al-Khalil lam yahtarik binar ada an-namrud bal wajata rizqan karim minallah al-hudud li'anna kullan na'im dohirun li ahlillah wa innama yang akisu min na'im batini lahumul haqiqatil ajri innama tu'ti binas'atil akhirah li'anna hati nas'atin la tasa'uha lidikiha. Nah di sini nas'alullah al-qunut wal amal wa nasta'id minal qunut tutur. Pemirsa, ini Nabi Ibrahim digambarkan di sini tidak terbakar saat dia punya Namrud, bahkan mendapatkan rezeki namanya kedinginan, al-wadud atau sangat nyaman. Kenapa? Li'annaku lanai min dohiriyan li ahlillah wa innama yang akisu min na'imin batiniyin. Yang hati-hati pemirsa. Na'imin dohirin di ahli lah yang akisu min na'imin batinin. Hati-hati. Na'im nikmat dohir bagi orang-orang yang mukasyafatul robani ini akan menjadi nikmat batin. Tapi coba nikmat dohir bagi orang-orang yang bukan ahlillah akan bermasalah. Apa? Sampai makan enak jadi masalah, kena penyakit gula. Sampai makan tidur enak, bangun-bangunnya masuk angin. Sampai segalanya enak, tahu-tahu kena kencing manis. Gitu. Ini. Tapi mari kita ukur diri kita, ya apa yang Anda dapatkan. Ini semua santri saya, kalau kita belajar ilmu lalu kita bingung cari cara mengamalkannya, itulah proses. Tapi kalau sampai dapat ilmu dari ngaji saya ini lalu untuk cari musuh debat, itu orang yang kebingungan. Dohir, dohirnya bukan nikmat batin, tapi dohirnya malah petaka batin. Ini, ya. Maka di sini, para pemirsa, jadi Allah innama nuti bin nas'atil akhirah, li'anna hati nas'ata la tasa'uha lidikiha. Jadi Allah akan menampilkan namanya dohir, nikmat naimi dohir itu di naimil batin. Karena naimil dohir tidak cukup, Pak, kalau ditampilkan semua. Nah, oleh karena itu pemirsa, nas'alullah al-qunut. Nah ini loh. Ayo lewat alni minta kepada Allah lewat kunut wal amal wa nasta'idu bihi minal futur. Jadi semua itu gampang kalau kita omongkan, para pemirsa, tapi sulit kalau kita cari itu. Kita dapatkan. Begitu luas yang kita disiapkan oleh Allah melalui ayat ini, ya. Begitu rumitnya. Yang tadi
guru, mursyid, membimbing. Ya. Proses kita alami, yaitu apa? Musyahadah robbaniyah wal mukasyafah. Akhirnya akan mendapat apa namanya? Naimid dhahir menjadi naimil batin. Ya. Maka akan ketemulah kita dengan cara yang paling jitu, yaitu al-kunutu wal amal wa nasta'id minal futur wa inal kasal yurisul ghaflah. Kalau sampai diajak itu malas, apa gunanya DKA kunut? Membedakan sholat lain dengan sholat subuh. Loh, kelihatan Pak. Kalau orang ini tidak pernah sholat subuh, guncangan-guncangan jiwanya itu sudah, ya seperti itu terjadi. Kenapa al-ghaflah wal hijab? Kama anal amal yurisu syuhud wartifa'in niqab wa inna tajliyatul wujudiyah mudahiru tajliyah syuhudiyah. Ini para pemirsa, di sini Rasulullah menggambarkan damun ala toharah yusi'u alaiha rizki. Ini mari kita channelkan diri kita, yaitu investasi kepada toharah akan meluaskan daripada rezeki kita. Inna toharah suriyah tajlibu bikhosiyah arji suwariyah. Nah, pemirsa, sementara begitu dulu. Jadi ini sudah dianggap selesai. Itulah kunut yang diperjuangkan oleh para orang NU di Indonesia. Di Hila, di ini. Sekarang kita tidak usah minder, lawan kalau memang ada orang yang menghardik, membid'ahkan kunut. Itu sudah di HP sampai sudah ada. Nah, sekarang sudah ada teknologi lagi, HP sampai bisa terbaca, dibesarkan. Nah, itu jadi dibaca, tapi dengan catatan saya tadi ngomong, jadikan pendalaman dulu ilmu ini. Gak usah untuk cari masalah, karena bangsa ini sudah banyak masalah yang belum terselesaikan. Mari kita meredam diri supaya masing-masing bangsa ini, bangsa Indonesia akan meredam diri sehingga tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan. Mari kita baca Asmaul Husna supaya membawa kita kepada kunut yang lebih luas, mendapatkan manfaat. Dan la hadrati man azazani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Aliyu Ya Maliyu Ya Wafiyu Ya Waqiyu Ya Qawiyu Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Muqdim Ya Mu'id Ya Hayyu Ya Aliyu Ya Maliyu Ya Wafiyu Ya Waqiyu Ya Qawiyu Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Mubdi'u Ya Mu'id Ya Hayyu Ya Aliyu Ya Maliyu Ya Wafiyu Ya Waqiyu Ya Qawiyu Ya Ghaniyu Ya Mubdi'u Ya Mu'id. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.